Haleluya. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Januari 2024. Pesta nama Yesus yang tersuci. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita juga mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah selalu dalam kebenaran Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6 dan Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Saudaraku yang terkasih, ada seorang anak jalanan saudara yang baru meranjak remaja ditemui oleh seorang dermawan sedang memungut makanan di sampah saudara. Melihat ini saudara, hati si dermawan ini terenyuh, merasa iba, mendekati dan mengajak ngobrol, lalu membawa si anak ini pulang untuk tinggal bersama. Singkat cerita, si remaja ini saudara menjadi anak angkat dermawan tadi. Si remaja merasa punya kesempatan untuk maju di dalam kehidupannya. Dia tidak melihat kebaikan dan cinta kasih dermawan tersebut yang telah menganggap dirinya sebagai anak. Tapi si remaja ini saudara, yang merasa statusnya telah berubah menjadi anak orang terhormat, dia pun memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan. Saudaraku yang terkasih, sejak kita dibaptis, kita pun saudara mengalami perubahan status menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah saudara sama sekali bukan karena kebaikan, kesetiaan, kemampuan, kesalehan dan kelebihan kita saudara. Semata-mata adalah kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah Bapa kita melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang mau menebus dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Haleluya. Kita harus bersyukur saudara. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sungguh luar biasa kasih Allah Bapa kepada kita. Kita yang berdosa ini saudara sebenarnya tak layak menerima kasih-Nya yang sedemikian besar. Namun dalam ketidaklayakan itulah Ia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Pertanyaannya saudaraku yang terkasih, setelah kita berubah status menjadi anak-anak Allah saudara, apakah kita ada perubahan status juga, di mana mengubah kasih kita kepada Tuhan? Dulu mengasihi dunia dan diri kita sendiri saudara. Kini kita mau mengasihi Dia. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah dan mengetahui kasih-Nya begitu besar dan kuasa-Nya, apakah kita juga mau menjadi si remaja di atas tadi, memanfaatkan kasih yang telah diberikan? Kita mau memanfaatkan kuasa-Nya. Saudaraku, jujur saudara, ada yang sungguh-sungguh berubah mengasihi Dia Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Namun saudara, tidak sedikit juga dari kita saudara yang tidak menunjukkan perubahan. Dulu berfokus pada diri sendiri, sering berdusta, suka menfitnah, berfoya-foya, tidak suka firman Tuhan, tidak bersikap adil, tidak tegas pada dosa, selalu korupsi, tidak mau berkomunitas, tidak mau ke gereja.
dan lain-lain sebagainya. Sekarang pun masih tetap sama. Mengapa demikian, saudara? Seperti kisah di atas, perubahan status yang hanya memanfaatkan atas kasih yang diberikan tidak akan mengubah hidup kita, saudara. Sebaliknya, perubahan status yang dialami karena Allah sendiri yang telah menganugerahkan kasih-Nya akan mengubah hidup kita. Status menjadi anak Allah jauh melebihi berkat-berkat lain, saudara. Maka dalam hidup kita sekali-kali tak akan kembali melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat bagi kita. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mencari dan mengejar akan kebenaran Kristus. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes 2 ayat 29. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Saudaraku, memang saudara, dunia tak mengenal kita lagi setelah kita menjadi anak-anak Allah dan melakukan kebenarannya. Maka dunia memusuhi kita dengan caranya yang licik dan halus serta mulus, saudara. Dunia mau menipu kita dengan kebenaran-kebenaran yang palsu yang menyesatkan sehingga kita terjerumus. Untuk itu, dalam menjalani kehidupan di tahun 2024 ini, saudaraku yang terkasih, di depan kita banyak sekali tantangan, godaan, pencobaan yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Bukan kita lari, saudara, tetapi kita mau hadapi, kita mau lewati bersama Tuhan Yesus. Yesus telah menasihati kita. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Matius 16 ayat 6. Karena saudara, banyak di luar sana, saudara, mereka, saudara, mengajarkan ajaran-ajaran sesat, saudara, mengajarkan tentang, saudara, kepuasan, kebahagiaan, damai sejahtera yang semu. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa oleh baptisan kita telah menjadi anak-anak Allah. Dengan menjadi anak-anak Allah ini, saudara, maka kita berusaha, saudara, untuk mencari dan mengejar kebenaran Kristus. Dengan status kita menjadi anak-anak Allah, maka kita pun harus ada perubahan status, saudara, dalam mengasihi. Kalau kita dulu mengasihi diri kita, mengasihi dunia, saudara, dan sekarang, saudara, kita mau mengasihi Allah yang lebih dan lebih dalam lagi. Dalam menjalani kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan yang penuh kegelapan dan menyesatkan ini, hendaklah kita selalu berjaga-jaga, waspada sambil berdoa dan mengucap syukur. Ingat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti
singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita mau berlaku sikap seperti anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita mau hidup di dalam Dia karena kita adalah cerminan Kristus, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Karena oleh kasih Bapa yang kita semua boleh menjadi anak-anaknya dan memperoleh keselamatan berkat pengorbanannya putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.